Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Setiap Jumat malam, Sportcast Nusantara TV menyajikan dialog dengan tokoh-tokoh olahraga dan kita berbicara mengenai apa saja tentang olahraga, termasuk juga sepak bola. Dan kali ini masih tetap dengan topik tim nasional. Nah, bersama saya pasti ada rekan saya yang tidak asing lagi buat Anda semua, Bung Roni Pangemanan. Siap. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Selamat malam, Pak Marji. Hari ini Anda pakai jersey yang luar biasa. Pakai timnas dong. Timnas, Ada manajer top kita kan. Nah, itu dia. Saya bukan Ers Pro. Masih itu. Iya. Tapi kemarin saya pakai yang Pak Marji kirim ke saya. Iya. Saya pakai Pak kemarin. Ya. Iya. Satu tamu kita ini tamu yang sangat spesial karena dia sibuk, bahkan super sibuk. Tapi kali ini dia menyempatkan diri untuk datang di studio Nusantara TV. Dia tahu persis mengenai timnas saat ini, luar dalam. Oleh karena itu kita mau ngulik, mau bicara tentang hal-hal yang menarik di balik apa yang terjadi di timnas. Kita perkenalkan manajer timnas, Pak Marji. Ya. Apa kabar, Pak? Kita tos dulu lah, Pak. Terima kasih banyak. Di tengah kesibukan, Ya. Pak, masih memberi waktu buat kita. Ini satu kehormatan ya, Bu. Kehormatan dong. Ya. Iya. Manajer loh. Ya gimana? Karena saya udah kadu janji nih sama teman-teman. Empat kali. Ada 4 kali kalau nggak salah itu. Aduh. Nggak apa-apa kok. Tapi mereka sabar, Pak. Menanti tuh. Sabaran tuh. Aduh, merasa Lu berdosa di saya. Nusantara TV sabar kok. Iya. Ya. Produser kita Marco juga bilang nggak bisa, masih ada luar ya, kita udah kita tunggu sampai dia bisa. Sampai bisa. Ya. Alhamdulillah malam ini ada kesempatan dan waktu saya bisa ya berbincang-bincang santai di sinilah. Iya. Terima kasih juga. Mantap. Pak Marji, bagaimana keadaan tim nasional sekarang? Senior ya? Ya, untuk timnas senior, alhamdulillah semuanya kondisinya sangat baik ya, Yap. sangat baik. Tetapi memang perkembangan demi perkembangan kan selalu saya monitor beberapa pemain di masing-masing klub, baik itu yang bermain di Eropa maupun yang ada di liga kita. Iya. Ya perkembangannya memang yang bermain di Eropa ada sedikit problem kaitannya, ada yang cedera gitu. Tapi ya mudah-mudahan ke depan secepatnya lah untuk bisa pulih dari cedera. Cedera setelah kemarin bermain lawan Australia. Australia, ya. Kembali ke si Justin kembali ke sana dari klubnya menyampaikan bahwa Justin harus MRI dikarenakan ada ankle gitu. Oh iya. Ada masalah ankle. Ya, tapi sudah mulai membaik. Jadi Pak Marji itu setiap hari ataupun secara reguler itu berkomunikasi dengan mereka atau mereka report ke Pak Marji? Kita kan wajib nanya memang. Kebetulan kita ada sekretaris tim yang ada grup di pemain itu secara keseluruhan. Contoh misalkan yang kita panggil 27 pemain atau 26 pemain kan namanya semuanya ada. Iya. Nah, itu mereka punya kewajiban untuk melaporkan kondisi realnya gitu. Sehingga kalau misalkan dari 26 atau 27 pemain yang kita panggil itu ada problem, maka mereka berkewajiban untuk menyampaikan. Ketika ada message seperti itu, maka sektim koordinasi, misal contoh nih cedera gitu. Sektim koordinasi dengan dokter kita untuk koordinasi dengan tim fisio atau tim dokter yang ada di klub masing-masing, seperti itu. Oh, jadi tim medis dari timnas berkomunikasi dengan tim medis dari klub. Betul. Justin Hubner tadi ada masalah dengan. Justin ada problem. Jahit Ses, Verdong, Semuanya aman. Nathan Chow semua aman. Semua aman. Wah. Luar biasa. Karena itu Bung Ropan, Iya. masalah cedera kan masalah sesuatu yang krusial buat timnas ya. Iya. Apapun itu ya, walaupun ankle sedikit pun ya itu pasti bermasalah. Iya, dan manajer pasti akan tahu berkomunikasi kan. Iya. Baik. Nah itu yang di luar, kalau yang di dalam, yang di Liga 1 misalnya. Ya di dalam Skirido, Witan itu ya. Nah, Witan kemarin itu terakhir game lawan mana ya? Game lawan Persib? Oh, enggak, kemarin lawan Persib ya? Lawan Persib. Lawan Persib. Persib. Nah, kemarin itu begitu dia message
agak nggak enak ini, saya sudah langsung koordinasi dengan tim medis di kita, dan kebetulan saya langsung kasih tahu dan langsung koordinasi dengan si Witan, dan Witan proses pemulihan cederanya langsung di kita di PSSI dan langsung ditangani oleh tim dokter kita. Oh, jadi bisa diambil alih ya oleh tim medis Timnas? Bisa. Ya tergantung anaknya lebih happy di mana gitu. Memang kan kalau kita bicara soal peralatan pemulihan cedera itu paling lengkap, paling top ya di PSSI, nggak ada lagi di klub. Berani beradu kita. Bener itu. Ini bukan menyepelekan. Bukan, mohon maaf, saya tidak. Ya? Enggak, satu, kita ada tim fisio yang memang Dokter Cho ya, yang tua itu. Itu memang saya sangat sakti respect. lah itu ya. Sakti lah. Luar biasa dia, luar biasa, bener luar biasa. Perhatiannya ke anak-anak itu luar biasa. Ketika anak-anak cedera sedikit dia langsung wah cepet lah wis. Tidur pun ditengokin. Luar biasa itu sangat baik. Di pesawat pun itu kalau misalkan ada yang cedera, ditungguin sama dia, bener-bener ditata gitu. Oh, kamu tidurnya begini, kakinya harus begini. Terus bener-bener itu saya sangat senang dengan keberadaan terapi yang ada di kita. Dan itu ngajari ke orang-orang kita. Iya. Orang kan nggak banyak tahu kan? Betul. Kita nggak banyak tahu deh. Tahu. Kita cuma lihat yang itu ternyata tadi Pak Marji bilang. Bagus. Bener itu, luar biasa. Berarti teliti sekali Pak ya orangnya. Iya, teliti banget dan perhatian gitu loh. Orang tidur di pesawat gitu. Iya. Itu benar-benar dilihat dia tidur, itu dikasih tahu. Selimut nggak bener aja dibenerin tuh. Sampai kayak begitu perhatiannya. Apalagi kalau di tim karena kan kebetulan saya ini sudah bawaan ya, karena fashion saya ya. Fashion saya itu ketika saya itu dikasih tugas dan tanggung jawab di tim, mau nggak mau 24 jam saya tungguin anak-anak gitu. Saya tungguin, jadi misalkan anak-anak terapi, saya tungguin di ruang, karena justru interaksinya anak-anak itu di ruang terapi. Oh, iya, anak-anak itu ya. Membangun komunikasi mereka terbuka. Iya, itu di ruang terapi. Jadi kan gini, anak-anak ini kan waktunya kan sempit nih, disiplin sekali kan, jam sekian, justru di ruang terapi itulah yang benar-benar waktu cukup panjang. Contoh nih ya, makan malam, selesai makan malam kan jam 8. Jam 8 itu kita ngobrol, ketawa-ketawa. Itu sambil terapi itu bisa jam 1 loh, sampai jam 1 itu. Itu, di situ interaksinya guyon. Udahlah. Pokoknya ketawa-ketawa, mau nggak ada sekat lagi sudah. Saya justru yang begitu-begitu kita manfaatin. Jadi cair ya suasana. Cair, sangat cair. Yang mulai pun sama semuanya. Ya, gojekan itu biasa. Kan Pak, semua pemain karakternya kan berbeda-beda Pak. Nah, menurut Pak Marji selama berkomunikasi dengan mereka ada yang lucu, siapa yang pendiam? Banyak yang lucu, banyak. Yang paling jahil siapa? Yang suka digodain itu Rafa. Itu Rafa itu sering digodain itu. Rafael. Iya, Rafael itu. Iya. Itu sering. Karena bontot sih. Iya, sering digodain itu. Yang godain itu biasanya Nathan yang godain. Wah, ini banyak yang nggak tahu. Kalau nggak Nathan, Ivar yang godain. Ya, begitulah wes. Tapi yang kelihatan serius, saya ini bukan serius ya. Yang kelihatan benar-benar kalau kita wibawanya ada. Wibawa? Itu Jai memang. Jai ya? Jadi ini nih. Begitu Pak, ya. mau tanya Pak, menentukan Jai sebagai kapten itu backgroundnya apa? Satu. Kita percaya sama Asnawi. Oke, good lah ya. Iya. Tapi switch ke Jai. Jadi Jai itu ketika dikasih tugas tanggung jawab, dia benar-benar totalitas menjalankan itu. Contoh nih, dia telat. Hanya dia telat ini. Mungkin 1 menit lah ya kemarin itu ya.
Telat 1 menit datang ke rapat. Iya, telat makan karena liftnya problem. Ya. Oh, bukan masalah, bukan Enggak. lift, 1 menit tuh, 1 Iya. menit. Saya aja masih di luar kok. Dia ini 1 menit nih. Apa yang dia lakukan? Ya. Ini jadi contoh buat pemain kita ya. Iya. Ketika classroom selesai makan, kan langsung classroom tuh. Iya. Ya, meeting tim kan. Dia langsung berdiri di depan dia minta maaf. Kenapa saya tadi telat? Walaupun hanya cuma 1 menit. Dia minta maaf ke anak-anak semua. Berdiri langsung, saya minta maaf karena saya terlambat. Walaupun nggak lama. Tapi dia bilang, saya minta maaf ke teman-teman semua karena saya terlambat. Jadi itu disampaikan ke anak-anak semua. Yang luar biasa ya. Ada nggak kita? Saya belum pernah karena saya di klub itu belum pernah. Nah, itu gini. iya. Dan bawa timnas itu sudah lama. Sudah cukup lama. Jadi budaya-budaya disiplin seperti itu yang kita belum punya. Maka ya sebenarnya kalau kita melihat tadi pertanyaannya kenapa sih kok J dipercaya? Satu memang anaknya bisa jadi contoh dan ngajari. Ngajari dia, Mentor ngajari. ya, jadi mentor bener. Dan ini memang cerdas. Cerdas. Leadership betul Pak ya. Leadershipnya sangat oke. Sangat oke. Bukan saya ini loh ya. Iya. Ini saya real aja. Fakta, ini real. Fakta. Dan Demi itu Tuhan, kesepakatan dari coach dan juga dari manajer. Ya jelas dong. Kan kita bisa ngelihat di tim itu siapa yang bisa jadi contoh yang baik. Kan bisa kelihatan. Dan J itu ngajari semua. Bukan hanya ngajari ke pemain, mohon maaf nih, yang main di liga kita. Iya. Tetapi juga teman-temannya yang lain ngajari dia. Bagaimana dia menjaga posisi dengan baik. Itu dia ngajari. Ngajari teman-temannya. Luar biasa ya. Luar biasa. Rizky itu awal-awal sering diajari sama dia. Benar. Nah, ini beneran ini. Malah sering kalau di lapangan ada kesalahan dia tegur Pak ya. Iya. Bagus ya. Dia walaupun dia ini bukan pelatih, dia kamu salah. Begini loh harusnya. Benar. Itu real. Saya tidak ngarang-ngarang. Karena saya ada di dalam. Jadi orangnya lebih serius Pak, lebih berwibawa memang ya. Kelihatan di lebih serius, berwibawa. Gitu ya. Ya seneng guyon juga, dengerin guyon dia ketawa gitu. Iya sama. Itu tadi ketika kita yang lebih sering guyon itu ya di ruang terapi. Kalau nggak di ruang terapi ya biasanya selesai main, selesai game, selesai latihan. Canda, tapi intennya nggak lama itu kan. Tapi kalau di ruang terapi wow lama itu. Kayak free time. Iya, karena kan memang kita buka ruang terapi itu kan pasti 2-3 kamar kan. Jadi ada 6, 7, terus nanti medis juga ada. Ini 7 biasanya 7. Pak Marji, tahan dulu. Iya. Kita mau break dulu ya. Setelah itu kita terus sekali jalan. Enak. Menarik ini. Nah ini menarik ini nih kan. Baiklah, kita break dulu. Sportcast akan kembali setelah pariwara berikut ini. Masih bersama Pak Marji. Bung Ropan memang kita harus gali. Iya. Ini mumpung beliau ada di sini. Ternyata Boy, banyak cerita-cerita yang di luar nggak tahu sama sekali. Menarik Pak Marji. Betul. Karena lebih dekat dengan pemain, jadi wajar. Iya. Yang lucu-lucu, yang pendiam, pemain-pemain. Iya. Nah, Pak Marji, kan Martin Paes baru bergabung setelah di Arab. Pak Marji lihat Martin Paes bagaimana orangnya pendiam, apa berwibawa juga. Ya, jadi gini. Nah, Martin itu hampir sama seperti Jai. Lebih dia Martin. Mungkin karena mungkin karena Martin baru kumpul. Tapi orangnya humble. Orangnya humble banget. Ya. Orangnya humble. Ya. Gitu Martin Paes. Komunikasi dia dengan Hernando. Nah, ini yang Pak Marji lihat. Begini ya. Saya ngelihat sejak sebelum Martin gabung, saya sudah bicara sama Hernando juga. Hernando,
saya minta kamu jangan sampai kamu drop ya, gitu. Karena kamu harus banyak belajar. Karena kenapa saya ngomong begitu? Karena kan dengan kondisi kemarin dia banyak di ada beberapa yang menyampaikan ketika blunder lawan Irak itu loh. Kesalahan itu kan akhirnya kan jadi dia kan juga agak down kan. Itu saya bilang nanti kamu jangan sampai down. Ya kamu harus banyak belajar dari dia. Ambil dari sisi dari sisi positifnya supaya kamu banyak belajar gitu. Makanya benar akhirnya dia ketika training ya bareng-bareng ya, dia banyak diskusi, banyak tanya sama Martin. Banyak bicara sama. Iya, komunikasi dia. Mau Rido, mau si bukan Rido, siapa namanya? Hernando, sama si Nadio ya. Adi, tapi yang banyak bicara ini Hernando sama si Nadio. Ini banyak dia. Banyak interaksi dia. Ya, di samping kan ada pelatih kan, tetapi saya lihat Hernando cukup banyak dia. Dia serap ilmu-ilmu. Ya, dia nanya itu. Itu real itu. Itu real. Wow. Kita bersyukur ya. Hernando punya sikap yang seperti itu ya. Harusnya kalau untuk meningkatkan kualitasnya dia harus begitu. Betul. Dan dia bisa terapkan di Persebaya. Iya. Ya kan? Harusnya begitu. Dan penampilannya akan semakin bagus tentunya. Kalau mau belajar, mau niru, saya yakin pasti hasilnya pasti bagus. Pak Marji, suasana tim menjelang satu pertandingan yang penting. Misalnya 2 pertandingan yang sudah kita lewati, baik itu di Arab Saudi maupun yang ada di GBK. Lawan Australia. Ya. Itu yang Bapak lihat, saya tuh membayangkan yang berdua pasti mungkin agak tegang, agak ada stres-stresnya dikit, karena tentunya lawannya Arab Saudi. Yang Pak Marji lihat bagaimana suasana tim? Dari mulai ada di hotel, berangkat ke stadion. Secara keseluruhan nih ya, secara keseluruhan. Yang pertama, kalau para pemain itu enjoy semua. Suasana itu enjoy gitu. Enjoy. Berbalik ketika tim itu tidak membawa skuad yang betul-betul secara kualitas itu mumpuni gitu, itu berbeda. Tetapi kalau saya melihat ketika kita di Saudi, anak-anak semuanya enjoy, nggak ada saya melihat raut ketegangan, inferior tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada, enjoy saja. Terus ketika kita sini lawan Australia juga enjoy saja. Saya pikir karena dia dapat 70.000 penonton di GBK. Oh enggak, itu malah senang dia. Itu yang minta. Saya malah berpikir, mereka main ini karena tekanan. Enggak, justru anak-anak yang minta. Kan sering nanya ke saya, Pak Marji, supporter bagaimana gitu. Lihat aja sendiri. Jangan khawatir. Supporter kita luar biasa. Itu anak-anak yang minta. Waktu Pak Hais membuat kesalahan di Arab Saudi, terus ada penalti. Benzema itu, Pak Marji ngelihatnya, waduh. Ya. Atau coach bahasa tubuhnya coach pada saat itu apakah udah kita? Jadi begini. Kalau kita ngelihat, kita kan juga itu pertama dia kan, dia pertama, tampil perdana kan. Kita juga jujur aja, ketika ada blunder itu, matilah kita. Gitu. ada perkataan seperti begitu. Iya, matilah kita. Matilah kita. Habislah kita. Iya, benar itu. Karena kan ya kita tahu, timnas Saudi kan bukan kaleng-kaleng. Oh iya. Kualitasnya kan tahu sendiri. Betul. Tapi rupanya kalah pamor sama Paes. Martin Paes. Itu The Best langsung diam. Nova. Semua diam. Semua diam. Semuanya diam. Coba dilihat lagi di ada ini enggak? Begitu ada blunder, semuanya diam. Tertegun semua. Aduh, lemes kita. Saya pun juga lemes. Tapi begitu penyelamatan,
Bagaimana Pak Marji? Wah, Nggak lepas. langsung, wah ini memang top sudah. Top, bener top. Asli itu. Nah itulah. Bayar lunas ya. Iya, luar biasa itu. 5 kali save ya. 5 save. 5 save. 5 save luar biasa. Bersih tuh. Ada Shot on goal semua tuh. Satu one on one dia bisa Waktu gagalkan. one on one dengan itu. Luar biasa. Itu yang membuat para pemain percaya diri. Iya. Oh iya. Peranan kiper membuat pemain percaya diri, percaya sama dia. Nah satu lagi Pak Marji yang bertanya, itu kan dia baru bermain. Tadinya kan nanti mau main itu lawan Australia. Tapi kemudian Pak Marji dalam managers meeting tiba-tiba kasih statement, Pais main. Wah semua gempar tuh Pak, luar biasa. Kabar bagus, kabar yang ditunggu. Yang tadinya mereka berpikir kan main di Jakarta aja, nggak apa-apa. Tapi itu bagaimana Pak ceritanya? Coba Pak ceritanya. Tiba kabar baik ini bisa muncul dengan Pais main. Nah, itu dadakan betul memang. Kan saya ini kan kita sudah daftarin tuh. Ya. Pak Ering sudah buat surat. Ya kan ke AFC. Kan memang nggak bisa daftarin karena udah tutup kan. Betul. Ya buat surat. Ya habis itu pas manajer meeting, saya itu usil, saya nanya ke Matchcom, mana daftar ini apa yang sudah disetujui, saya minta, ada di mejanya Matchcom, saya ambil. Saya lihat, loh, ini kok masih pas ada namanya gitu. Saya lihat Justin kok nggak ada. Oh, saya kasih tahu Tegar Sektim, Gar, nih kamu baca. Iya Pak, ini Pak. Ayo tanyakan yang bener lagi, gitu. Pastiin. SDI belum tahu tuh. Nggak tahu, nggak ada yang tahu semua itu. Jadi belum. semuanya berpikir Hernando yang main gitu. Iya. Nah setelah itu baru begitu pasti tanya lagi ke Matchcom, pastiin. Iya, bener bisa. Saya lapor ke Pak Ketum. Oh. Pak Ketum, izin ini. Itu begitu Pak Marji lihat antara percaya dan tidak tuh. Ada nama Pais. Iya, memang kita nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak tahu, bener nggak tahu, asli. Real, itu taunya pas di situ. Pak Marji langsung telepon Ketum? Saya langsung lapor ke Pak Ketum. Pak Ketum ini. Itu. Ya itu menurut saya mungkin upaya Pak Ketum lah. Kita juga nggak ngerti. Iya. Apa namanya, di daftar nama, di list namanya dia ada kok. Blessing bener-bener itu. Iya. Luar biasa itu. Ya, Cuma Yasin yang luar biasa itu. Kalau enggak kalah kita. Kalau nggak bisa kalah. Tapi memang luar biasa Pak Marji. Ya kalau bola itu kan kita bisa ngelihat lah. Ya. Ini bisa diselamatin sama enggak kan bisa ngelihat. Pak Marji ekspektasi nggak bahwa kita bisa mencuri gol waktu lawan Arab Saudi? Oh iya, kalau itu iya. Iya. Kalau itu iya. Dengan sekuat yang ada, iya. Dengan sekuat yang ada ya, iya. Jadi sudah ada rasa pede dari semua Sintayong tim. pede tuh. Sintayong pede. Pede banget. Pede, senyum-senyum dia. Makanya saya ini. Kan ya mohon maaf lah, saya ini kan tahu lah. Iya. Raut wajah itu menandakan sesuatu di hati saya. Iya. Walaupun tidak saya ungkapkan. Pak Marji kan duduk di bench ini sama-sama pemain. Bagaimana melihat kalau lagi bertanding kita ditekan habis? Pak Marji ketegangan itu bagaimana? Tegang ya? Semuanya pasti tegang. Atau kita lagi menyerang mau bikin gol? Pak Marji. Nah, kalau itu apa namanya yang ada di kita ya mudah-mudahan bisa gol. Saya kira semuanya sama kalau itu sih. Nggak ada yang inilah. Semuanya orang yang duduk di sebenarnya gini, kalau kita bicara ketegangan antara kita duduk di bench dengan kita duduk di atas di tribun, itu tegang di bawah. Lebih tegang di bawah. Oh sudah. Lebih tegang di bawah itu. Sana. Spot jantung itu. Bener itu. Sport jantung. Waktu lawan Australia terasa sekali. Ya. Dan itu Coach Shin pun juga berbeda dari raut wajahnya. Kalau saya sering membaca kok. Dan anak selalu nanya, Pak Marji gimana perkiraan? Ya, nunggu kode alam lah gitu. Ada momen-momen ini juga kita terekam di layar kaca dan itu menjadi pembicaraan juga para netizen, para penggemar bola ketika coach STY agak bereaksi marah
Ya kan wajar itu. Itu semua coach pasti Iya. melakukan hal itu. Itu gimana Pak Marji melihat itu benar-benar dia kepada seseorang lah, si A atau si B gitu. Gimana Pak? Coach Shin itu marah itu paling banyak itu kesalahan wasit. Atau wasit salah dalam mengambil keputusan. Iya. Yang kedua, ya sekali dua kali kalau ada pemain kita yang salah. Salah passing, salah posisi. Oh ya. Nah, itu marah dia. Tapi yang lebih sering itu adalah ketika wasit baik itu AW12 ataupun ya wasit tengah salah mengambil keputusan. Itu pasti marah dia. Dan marahnya kadang tidak terkendali. Oh iya begitu Pak. Tahu sendiri kan coach itu. Kalau marah kan. Gitu. Tapi Ya, kita nggak tahu bagaimana dia teriak-teriak kan. Iya, Karena ketika dia marah, Pak Marji pernah datang ke dia untuk Pernah seketika pernah. Saya lulus itu pernah sudah. Saya ikut. Iya. Pernah. Entah dia terasa apa enggak. Yang penting udah datang. iya. Salah satu ciri dari coach CSTI adalah sangat disiplin. betul. Ya. Paling terlihat itu masalah apa? Disiplin yang kuat. Apa Semuanya. semua? Misalnya apa Pak? Latihan harus disiplin. Disiplin dalam apa? Disiplin waktu, jangan telat. Disiplin menggunakan pakaian, itu nggak boleh aneh-aneh. Oh, sampai segitu ya? Loh, ini beneran ini. Kalau dia nggak menggunakan seragam nggak bener saja dia di luar ada, udah dicoret nggak akan panggil lagi tuh. Itu menandakan nggak disiplin. Disiplin. Wah, sudahlah, semua disiplin, Coach Shin. Itu yang saya benar-benar respect dan saya senang mendampingi Coach Shin sampai dengan detik ini. Tunggu Pak Marji. Dia memberikan contoh apa tidak? Misalnya tepat waktu atau datang tidak Shin nggak pernah terlambat. Dia duluan ya? Kalau dia misalkan ini makan, dia nggak datang, dia akan ngomong. Saya nanti nggak ikut makan, ngomong di depan. Karena ada ini. Jadi kalau mau latihan, Pak masih bilang, kalau mau berapa menit ke sana, kalau lewat dari jam itu, jaraknya itu gimana Pak? Waktunya berapa kalau mau ke stadion latihan? Atau... Oh iya, itu kalau itu kan ya, disiplin waktu yang sudah dulu, Pak, ya? disampaikan oleh official tim, sekretaris tim. Itu kan semua ada sekretaris tim tuh. Ya. Kan dibawa dari saya tuh. Betul. Kalau misalnya saya nih ngomong nih, Coach, jarak dari hotel ke tempat latihan atau ke stadion 30 menit gitu. Kalau saya lapor dulu saya. Tapi ketika nanti 30 menit belum nyampe, marah dia. Negor. Gimana ini? Gitu. Tidak ada excuse dong berarti. Hitam putih sudah. Wah, pokoknya hitam, putih-putih. Iya, kalau bicara sama coach harus jangan kita ngarang-ngarang. Yang kira-kira tidak bisa dijalani ya jangan diomong gitu. Enggak, bukan kayak kita basa-basi. Bung Ropan, tahan lagi nih. Ini masih banyak. Masih banyak. Kita mau korek-korek nih ya. Pak Marji tahan lu, jangan mana-mana nih. Ya kan? Karena masih banyak yang pengen dengar. Dapurnya tidak puas. Ya kan? Jangan mana-mana, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih bersama Bung Ropan dan Pak Marji. Saya mau tanya ke Bung Ropan. Ya. Anda udah meliput kemana-mana. Ya. Udah bertahun-tahun. Nah, dari apa yang dijelaskan oleh Pak Marji mengenai seorang coach, apa yang Anda dapat? Iya, saya pikir ini pembelajaran yang luar biasa ya. Kita mendapatkan coach yang baik, yang bagus, ya, dan menanamkan pemahaman disiplin yang bagus seperti apa yang dikatakan oleh Pak Marji. Dan memang ini harus bisa menjadi contoh. Walaupun mungkin itu sulit diterapkan bagi coach-coach kita yang ada di Liga 1, tapi harus melakukan itu. Karena tanpa disiplin seperti yang dikatakan sulit untuk bisa maju. Harus bisa melihat cara-cara yang dilakukan oleh STY.
apa yang dia bagus. Nah, katakan mungkin tadi Pak Marji bilang ada Nova yang bagus, melihat contoh-contoh yang baik yang diterapkan langsung. Iya, Coach Nova karena dia dekat terus dengan- nempel, Iya. jadi dia melihat sesuatu yang bagus dari situ. Cuma pertanyaannya sekarang kan apakah banyak yang mau untuk bisa mengikuti itu kan? Iya. Ya, tapi sebenarnya kalau di mana ada yang bagus ya nggak ada salah untuk bisa mengikuti cara yang dilakukan oleh Iya. Coach Shin. Dan mungkin ada banyak hal-hal lain juga yang Pak Marji lebih tahu sebenarnya. Karena lebih banyak sehari-hari dengan coaching ini kan. Iya. Tadi sudah bilang disiplinnya. Tapi ada satu yang saya mau tanyakan ke Pak Marji. Tadi yang menarik, Boy. Kalau pemain ada yang telat, itu didenda dari sekian, tiba-tiba naik lagi. Makanya saya kaget. Yang tadinya cuma A, sekarang udah naik Pak Marji bilang. Rupiah. Iya. Makanya jadi itu telat loh. Ini luar biasa. Itu mana Pak Marji? Kalau bisa. Ya kan? Iya, jadi sekarang ini terakhir kemarin menerapkan itu diterapkan denda ke sanksi ke Sanksi. ya para pemain itu Kalau lebih besar lagi. Kalau telat datang Pak tuh. Ya, Berapa nilainya Pak Marji? ya lumayan kalau Lumayan. anak-anak besar. Lumayan ya? Apalagi kalau dia keluar malam. Oh. 50 juta. Kalau keluar malam kedapatan tanpa ada izin dari dia 50 juta. 50 juta. Dia keluar malam nih. Iya. Nih keluar hotel gitu. Ah. Udah. 50 juta. Gila, Pak. 50 juta. Telat di lapangan ada juga dendanya. Ya kalau telat ya. Pasti. Telat datang sama juga. Ya. Telat datang, telat makan, telat latihan, apalagi telat latihan, habis. Habis Pak ya. Telat latihan habis Pak ya. Habis. Gak berani anak-anak tapi belum pernah. Belum pernah. Ya? Telat. Apalagi telat makan itu. Telat makan. Ya. Pak Marji, menentukan line up dari satu pertandingan, entah lawan Arab Saudi atau Iya, iya. Australia, coach berkomunikasi dengan manajer tentunya. Komunikasi seperti apa tuh? Dia juga mungkin bertanya, walaupun Pak Marji bukan seorang coach, Iya. tetapi seorang manajer pasti ditanyakan juga Iya. tentang Tahu lah, iya kan? Ya. Gimana Pak? Oh iya, jadi kalau gini, kalau kaitannya dengan soal line up, Ya. itu mendasari dari strategi kan. Ya, Strategi coach seperti apa, terus dia menentukan siapa yang mau main. Nah, itu ditanya tidak ditanya, secara otomatis dia pasti akan memberitahu gitu. Itu karena dari awal seperti itu memang. Ya. Tetapi saya tidak punya kapasitas untuk mempengaruhi Ya, dan memang betul. tidak. Memang tidak ada di situ, Saya ya. dimanapun di klub pun saya juga tidak pernah mau karena itu Hak bukan pelatih. ranahnya manajer itu. ya. Itu ranahnya head Pelatih, coach. ya. Head coach ya. Jadi kita ya apapun yang diputusin ya itu keputusannya coach gitu. Tetapi memang ada kewajiban yang harus disampaikan gitu. Seperti itu. Makanya kaitannya dengan pemilihan pemain line up itu ya betul-betul sangat secret sekali. Benar-benar rahasia gitu. Jadi nggak pernah itu sampai muncul ke permukaan itu. Karena memang ketat banget lah. macam-macam sifat, Ya. macam-macam karakter. Bagaimana Pak Marji memahami satu persatu dari pemain itu? Bingung juga. Enggak. Kita mimpin 10 orang aja agak susah. Ini 20 pemain dengan berbagai karakter, ego dan sebagainya. Ya, jadi begini, karena ini adalah pemain profesional, Itu dia. maka yang kita perlakukan adalah bagaimana sifat dan sikap tanggung jawab pemain profesional. Jadi saya kira sekarang ini mudah sekali gitu. Mudah sekali kita ngomong, kita buat aturannya tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, gitu. Jalankan, ya nggak jalankan gitu. Jadi dengan kondisi yang ada itu ya enak-enak saja gitu. Tetapi yang harus kita maintain adalah bagaimana menjaga hati para pemain satu persatu. Tadi contoh misalkan, betul memang dari semua pemain yang ada itu kan beda-beda. Ada yang, mohon maaf aja, ada yang dablek, ada yang nurut, macam-macam kan. Nah, sekarang tergantung bagaimana kita gitu kan. Bagaimana tergantung bagaimana kita memperlakukan anak-anak dan anak-anak supaya bisa menghargai kita gitu. Tapi alhamdulillah selama ini semuanya berjalan baik-baik aja, itu nggak aneh-aneh gitu. Kalau apalagi sekarang kita udah terapkan, kalau sampai anak-anak keluar malam
Tanpa izin ya sudah. Pilihannya cuma itu aja. Sekali kena denda harus kamu bayar, kalau enggak coret, sudah. Gak akan dipanggil. Itu sudah kesepakatan. Dan sejauh ini nggak ada Pak ya yang melanggar itu ya sejauh ini. Alhamdulillah belum. Ya. Belum, bukan ini. Belum. Karena kan sekarang ini kan kita tahu sendiri kalau apa namanya kita di sini. Kita di sini saya awasi 24 jam. Saya ya pokoknya jujur aja selama ini ya mungkin saya ini paling inilah. Saya kadang-kadang harus apa namanya bicara dengan koordinator keamanan untuk monitor CCTV. Oh, selalu CCTV Pak ya? Iya, ini CCTV pasti kan. Cuma dilihat di CCTV aja di lift itu siapa gitu kan. Saya ada orang itu seru lihat. Tapi nggak ada yang bandel sebenarnya Pak ya. Dari semuanya nggak ada yang alayus. Menurut saya sih menurut batas normal lah, batas normal. Dan anak-anak sudah tahu betul tugas dan kewajibannya. Tugas dan kewajiban. Ya. Ketika sudah 1 hari sebelum pertandingan, itu betul-betul anak-anak udah tertib banget lah, nggak ada ini. Paling rame yaitu tadi di ruang terapi. Wah, wes rame lah. Di situ tempat meluapkan gojlok isi apa? Iya. Wah, wes pokoknya lah teriak-teriak ya di situlah itu. Aneh-aneh lah wes pokoknya. Ada pemain apa diasporanya, ada ini Pak Marji. Ada pemain yang dicoret biasanya. Kan ya tentunya buat pemain dicoret itu kan sesuatu yang ya tidak enak pasti. Yeah. Itu kita pahami secara psikologis dan pasti Pak Marji mengerti hal itu. Bagaimana Pak Marji mengkomunikasikannya dengan yang bersangkutan? Selama ini kalau ada pemain yang dicoret, ya, ketika sudah dipanggil, dicoret itu kan ada 2 kemungkinan. Dia kalau dia cedera kan udah nggak perlu di ini otomatis. Tetapi kalau ada sesuatu hal yang dicoret karena sesuatu, saya pasti bicara dari hati ke hati. Selama ini yang sudah terjadi ketika ada begitu, saya disampaikan pasti. Coach pasti menyampaikan ke saya. Sampaikan, saya bicara dari hati ke hati. Coach juga menyampaikan juga. Coach Sintayong itu orang terbuka. Jadi ya itu tadi, hitam putih lah. Itu. Seperti itu. Penyebab dia dicoret dikasih tahu, apa yang harus dia improve dikasih tahu juga. Ya. Jadi wongi ya. Ya. Ya selama ini ya yang terjadi ya, yang terjadi itu ya mungkin kaitannya dengan disiplin sih yang terjadi itu. Pasti dia tidak disiplin, dia melanggar berulang kali ya. Kita baru tahu, kita pikir masalah kebutuhan tim atau strategi atau memang enggak lah, kan tidak memenuhi syarat. Penilaiannya kan ya macam-macam. Penilaiannya juga macam-macam. Di samping kebutuhan tim kan juga ada faktor lain. Faktor disiplin, ya faktor mohon maaf nih, faktor ucapan yang kira-kira tidak bagus. Itu juga bagian dari penilaian. Oh, jadi multi ya, dari berbagai angle untuk menilai seseorang ketika memutuskan untuk coret atau next mungkin bisa gabung lagi semua. Ya, tapi kalau contoh nih ngambil sekarang nih, kenapa antara 20 kemarin 26 ya? Ya. Harusnya kan sama. Kenapa ini ada perubahan? Ya itu berarti mendasari karena kita sepakat mendasari dari performa dia ketika di di tim. Di klub, di klub. Kan kita monitor. Ya. Kalau di klub dia tidak menunjukkan performa yang cukup bagus, maka akan tergantikan oleh orang lain pada masing-masing posisi. Ya. Di luar cedera ya? Ya, di luar cedera. Seperti itu. Asnawi ada di Thailand. Ya. Arhan ada di Korea. Tepat mereka ada di sana, Bang. Sebagai satu pengalaman buat mereka ada di liga luar, saya pikir sudah saatnya juga pemain-pemain kita dorong untuk bermain di luar, begitu Pak? Saya sangat-sangat setuju dan sangat-sangat mendukung dan mendorong pemain kita itu bermain di luar.
Saya malah berulang kali nyampaikan ke Rido, Ferrari, Iya. Ya. terus Ridho lah, apa yang Bapak ngomong. saya sampaikan, Rit, kamu kenapa nggak mau main di luar? Hmm. Kamu bisa main di Eropa. Tinggal kita ngomong saja nanti. Kan bisa lah cari iya. apa namanya agen yang bisa mencarikan kamu klub di luar gitu. Saya berulang kali ngomong ke Ridho. Jadi menurut Pak Marji yang sekarang ini bisa layak pas untuk main di luar itu selain Ridho siapa lagi untuk sekarang yang ada? Ya semestinya kayak Egi yang dulu pernah di Main lagi luar, ya, ya Witan, Ferrari. Ferrari, itu, Pak? menurut saya karena masih muda Ferrari itu, baru 20 kan? Oh, Bayangkara Iya, juga. 21. Persija dia, tapi polisi kan? Polisi kan? Ya. Oh, dulu Bayangkara bukan ya? Enggak, Persija. Persija ya. Sempat dipinjamkan mungkin Kita dorong. Kita dorong. Bermain di main di luar Pak ya. bermain di luar kan bagus. bagus ini ya. Soal sosmed. Ya, kita anak muda bersosmed ria. Ya. Tidak ada pembatasan kan dari pihak PSSI, dari pihak timnas sendiri, manajer. Gini, kalau kaitannya dengan sosmed, bukan kami membatasi, tetapi ketika pertandingan, ya, mau menjelang pertandingan, Ya. satu hari sebelum pertandingan sampai hari pertandingan, itu memang saya larang main sosmed. Saya larang main sosmed. Dan kita udah sepakat itu. Alasan Pak Marji apa? Satu, biar fokus. Biar fokus ke game yang akan dihadapi anak-anak. Biar fokus. Alasannya fokus saja. Supaya dia, satu, lebih fokus dia, daripada main sosmed, dia bisa melihat video-video pertandingan-pertandingan dia, kurangnya apa, terus saya harus memperbaikinya seperti apa, atau melihat game-gamenya lawan yang akan dihadapi, cara mainnya seperti apa, kalau dia posisinya di apa, terus harus berbuat mengantisipasi seperti apa, kan itu udah dikasih tahu berulang-ulang sama Coach Shin. Jadi itu saya kesepakatan kok. Apa HP Pak dikumpulin atau enggak? Atau biarin aja? Nah, makanannya nggak boleh kita. Makan nggak boleh bawa HP. Jadi HP itu hanya di kamar saja. Kamar saja. Oke. HP di kamar. Oh, kita saat terapi nggak boleh bawa HP. Jadi HP ya ketika di kamar itu saja. 1 jam di kamar ya dia manfaatkan. Tapi kita selalu menekankan ketika anak-anak kumpul semua sudah dilupain semua lah sosmed. Oke. Ya kalau mau telepon ya komunikasi ya komunikasi, tapi nggak usah main sosmed lah. Oke. Tapi saya kira untuk yang senior sudah luar biasa. Mereka udah paham ya. Paham, Ya. betul. Pak Marji, Bung Ropan, kita tahan lagi. Ya. Karena setelah ini kita pengen bahas mengenai persiapan kita melawan China dan Bahrain ya. Ya. Kita tanya Pak Manajer, gimana persiapan tim? Siap. Setelah pariwara berikut ini. Oke, kita masih di Sportcast. Pak Marji, Ya. tanggal 10 ya kita main. Ya, tanggal 10 Berarti sampai 15. Pak Marji dengan tim akan berangkat tanggal berapa? Kita berangkat tanggal 5 malam. 5 atau malam. tanggal tanggal 6 pukul 00.15. Commercial plane, apa Ya, pesawat? komersial. Jakarta bersama-sama dengan para pemain Ya. dan para coach dan head coach official berangkat ke Jakarta Qatar, terus nanti Dari kata sambung terus. dari Qatar baru ke Bahrain. Tapi nanti kita ketemu bareng-bareng sama Ize semua, Nathan. Mereka langsung kan Pak? Dari Eropa itu langsung ke Ya, Qatar. ketemu di Qatar. Ketemu di Qatar. Ketemu di Qatar. Karena kita kebetulan kan kesananya kan satu pesawat gitu. Iya. Jadi kita ketemu di Qatar, nanti kita bareng-bareng ke mana? Ke Bahrain. Bahrain. Oh, berarti Messi Legros dan Eliano yang sudah diurus Udah soal kesana. itu hari Senin ya? Iya. Senin malam berarti Jumat juga sudah Sudah. berkumpul. Nah, Hilgers ada, Eliano ada. Bro. Kira-kira masuk starting line up? Tergantung situasi dan kondisi. Oh, masih tergantung situasi dan Pasti dong. Kan kita lihat kondisinya Kondisi nanti dia. ketika latihan, training di sana. Kan
mereka juga sama. Nanti hari tiket yang ada itu bareng. Nanti ketemu di Qatar. Di Qatar ya? Iya, ketemu di Qatar. Tanggal 6 kita sudah mulai latihan. Pais langsung main, Pak. Waktu lawan Arab Saudi kan? Iya. Langsung Ya. main kan? Iya. Ya, Karena kondisinya bugar, ya Pak ya. kondisinya sangat bugar. Siapa tahu Messi. Tadi melihat Hilgers yang kemarin di lawan MU tampil bagus. Kemarin di Eredivisie juga oke. Eliano juga oke. Menurut Bung Ropan, pasti main nggak dia? Ya itu seperti Pak Marji bilang kan, lihat kondisi terakhir. Semua tergantung dari pelatih coach. Tapi kalau mau lihat dari grade A-nya mereka, layak mereka bisa bermain saya pikir. Mes itu bermain di belakang sangat bagus. Apalagi berpasangan dengan Jai. Jadi cocok kalau dia ada Rido di sana, kombinasi yang sangat-sangat bagus untuk di jantung pertahanan. Ini Rido aman ya Pak? Rido itu bisa mengimbangi Jai dan apa ya? Kayaknya chemistry-nya mereka berdua sudah cukup dapat lah, Ya. bukan cukup, sangat dapat lah. Mudah-mudahan jangan sampai turun gitu. Pujian ke Verdong luar biasa dari semua banyak orang. Emang nggak salah pilih kita. Nggak salah pilih. Iya. Anak Aceh ini Pak ya? Ya, Ibu Melabuh. Melabuh. Iya. Gambaran tentang Bahrain seperti apa Pak? Dari tim? Dari coach melihat Bahrain. Ya. Jadi kan anak-anak sudah bekerja, tim asisten, tim analis sudah bekerja dari beberapa hari yang lalu, sudah menganalisa bagaimana cara main Bahrain dan bagaimana cara mengantisipasi, termasuk pemain Bahrain itu yang benar-benar diwaspadai siapa dan macam-macam lah itu detail sekali, detail banget. Tim sudah bekerja sampai dengan hari ini, itu terus bekerja mereka. Kebetulan kita juga ya punya tim analis yang cukup bagus lah ya. Ya mudah-mudahan dengan tim yang ada ya bisa betul-betul secara detail menjelaskan ke para pemain supaya strateginya tidak salah. Iya. Bung Ropan, dari sisi yang analisa yang Anda lihat, Bahrain kemarin dihajar 5-0 sama Jepang. Iya. Walaupun menang lawan Australia. Ya, permainannya. Tapi tetap harus mewaspadai. Mereka kan menjadi tuan rumah, Pak. Ya. Jadi tim yang kalau bermain di kandang bagus, ya. Dan mereka juara 4 di Piala Asia di Qatar. Betul. Jadi tetap ini tim yang kuat yang harus diwaspadai. Tapi kan tim kita ini tidak sama dengan yang bermain di Qatar. Ya. Nggak ada Jai di sana. Ya. Verdong nggak ada, Martin Pas nggak ada, apalagi Mes Hilgers akan masuk. Kan bagus, Tom Hai nggak ada, Ragnar nggak ada. Beda ketika di Qatar dengan saat ini. Dan itu kan sudah dirasakan oleh Arab dan Australia yang tidak mampu memenangkan pertandingan. Saya pikir kita lebih enak Kalau bermain. kita bisa curi poin sempurna dari 2 pertandingan ini, Kalau kita dapat 6 poin, menurut saya lolos Piala Dunia. Amin. tambah 2 Tambah 28. Kita kan butuh 14-15. Nah mereka akan datang ke Indonesia nantinya. Kita dapat 6 lagi kan selesai. Ya. Kalau seandainya Pak, Ya, tetap harus optimis. Ya, tetap harus optimis. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Nah, ini. Ya, hanya cuman yang perlu saya waspadai dan perlu saya harus benar-benar nanti menyampaikan pada saat MCM itu, jangan sampai ada seperti pertandingan kemarin saya lihat potongan-potongan video yang beredar. Masih ada supporter yang pakai laser itu, nah itu kan juga tidak boleh. Nanti itu akan saya sampaikan pada saat MCM. Nah itu bagaimana kalau ada supporter melakukan hal demikian gitu, itu tidak boleh dibiarkan gitu. Lawan Jepang begitu. Ya kan bisanya kita harus dibicarakan pada saat MCM. Ke Matchcom. Iya, kesempatan kita bicara di situ gitu. Sanksinya apa gitu. Ya itu kan saya kira harus ada dong, jangan disepakati di situ Pak. Ya, seperti apa? Stadionnya sama ketika Bahrain lawan Jepang ya? Sama. Di Riva, stadion utama kan. Kita kan pakai komersial pesawat. Nanti kalau dari Bahrain ke sini saya dengar di charter ya, charter. Betul. Karena perjalanan terlalu jauh ya. Iya, betul. Iya. Kalau itu betul. Nanti baliknya Cina Jakarta baru komersial. Komersial lagi. Gitu. Memangnya dari Beijing ke
tempat kita bertanding itu cukup jauh. Jauh, kalau itu jauh. 6 jam Pak ya? 6 jam. Makanya langsung kan ini kan. Iya. Dan saya sudah koordinasi dengan teman-teman yang ada di sana, di China. Teman-teman KBRI sudah mempersiapkan sana koordinasinya dan akan langsung jemput di airport Di airport Pak ya? Gitu. Qingdao ya. Qingdao ya? Qingdao. Qingdao Youth Football, di sana Ya. nggak salah, itu Pak. Cuaca tidak masalah sana. Dingin katanya, Pak. Dingin. Ya. Dingin. Gitu. Pemain kita tidak masalah. Oh, enggak, Kalau enggak masalah masalah. pemain. Kalau di Eropa pemain nggak yang masalah. main di Eropa sih aman itu, aman, aman. malah justru senang dingin dia. Iya. Nah, dingin kalau panas dia berat, megap-megap dia. Tapi kalau dingin senang dia. Pak, terakhir Pak, saya tanya Pak, kapan mereka kumpul sebelum berangkat tanggal 5? Kumpul pemain di sini, untuk pemain di sini. Iya, itu tadi. Tanggal 5, tanggal 5 jam maksimal paling lambat jam 18.00. 18 sudah kumpul. Sudah di Fairmont. Di Fairmont Hotel. Fairmont. Baru Terus juga makan malam. Malam. Ya, 19.00. Terus kita start dari Hotel? Fairmont menuju ke bandara itu jam 22.30. 22.30. Ya. Oh, penerbangan 00.15 ya. Ada lagi kekuatan kita sebenarnya yang saya lihat Pak Marji. Bahwa supporter kita tuh ada di mana-mana. Iya, supporter yang sudah ini yang di Bahrain. Di Bahrain. Ke Bahrain itu dari teman-teman di sana Ya. itu sudah menghubungi kita supaya membuat surat ke federasi Ya. untuk beli tiket. Catat tiket. Beli tiket ya. Beli tiket. 2.000 atau berapa gitu. Kalau yang Bahrain. Ya. Kalau yang Cina itu malah mintanya malah 5.000 Di Cina Pak. di Cina. 5.000. Tetapi kan nggak bisa karena Oh gitu. ya kapasitas stadion Iya. itu 50.000 tetapi hanya diisi 30.000. Jadi 30.000 8%-nya kan hanya cuma 2.000-an lah. Iya. Hanya itu. Dan itu sudah kita buatin surat ke federasi. Ya. Kemarin kita kirim ke sana yang di China. Ya. Itu kita minta supaya dicukupi sejumlah 3.000 sesuai dengan permohonan. Pertama mintanya 5.000, tetapi setelah kita sampaikan ini Pak 3.000 aja Pak. Ya udah akhirnya kita ralat lagi. Kita ganti 3.000. Ya mudah-mudahan dapat 3.000, dapat tiket 3.000, tetapi itu sudah sesuai permintaan walaupun awalnya mintanya 5.000. 3.000 tapi rasanya seperti 6.000 nanti Iya. di stadion. Karena hingar-bingar dan dari awal sampai akhir memberikan semangat. Iya. Luar biasa. Terakhir Pak Marji mau menyampaikan sesuatu kepada seluruh penggemar penonton sepak bola Indonesia. Ya. Ingin sampaikan mewakili harapan, Pak. timnas Iya. momennya saat ini. Ya, baik. Ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya atas undangan ini dan saya selaku Ketua PTN dan sekaligus saya ditunjuk oleh PSSI, oleh Federasi untuk membawa timnas senior, kapasitas saya sebagai manajer tim. Jadi sangat berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali, tanpa terkecuali, kiranya untuk mendukung sepenuh hati, mendukung sepenuh hati timnas senior dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada di timnas, agar supaya kita diberikan kemudahan untuk bisa lolos. Dan saya tentu sangat berharap jangan lagi ada perdebatan-perdebatan yang melemahkan, yang tidak produktif dan itu justru akan membuat nama bangsa kita sendiri yang rendah gitu. Kenapa kita tidak mengedepankan prestasi bangsa dan negara? Sehingga dengan kondisi dukungan sepenuhnya itu bisa menambah moral dan semangat para pemain yang ada di timnas senior ini untuk bisa meraih apa yang menjadi cita-cita kita semuanya. Kita ingin mengibarkan merah putih
di dunia kaitannya dengan Amin, amin. gelaran Piala Dunia 2026. Iya. Oke, terima kasih Pak Marji Sama-sama. Terima kasih, untuk Pak Marji. Ya. membongkar isi dapur dari timnas, walaupun tidak semuanya ada hasilnya Pak. ada yang saya tidak boleh sampaikan. sampaikan, tapi Paling tidak itu sudah mewakili 50%, 60% yang Iya, Mantap. iya, iya. Sekali lagi terima kasih Pak Marji, Ya. Bung Ropan. Sama-sama. Ya. Sampai di sini pertemuan kita di Sportcast. Kita akan bertemu lagi di Jumat minggu depan. Sampai jumpa.